cara memperoleh hasil yang Anda ingini. Sebab utama bagi kegagalan adalah kurang percaya dan terlalu banyak usaha. Banyak orang merintang jawaban dari doa mereka karena kurang mengerti bekerjanya batin bawah sadar. Bila Anda tahu cara berfungsinya batin, Anda akan lebih percaya. Harus Anda ingat apabila bawah sadar Anda menerima sebuah ide, ia segera mulai mengerjakan. Ia gunakan semua sumber kuasa bagi tujuannya, dan mengerahkan semua hukum mental dan spiritual dari batin yang lebih dalam. Hukum ini berlaku bagi ide baik maupun ide jelek. Oleh karena itu, bila Anda menggunakan itu secara negatif, akan mendatangkan kesulitan, kegagalan, dan kekacauan. Bila Anda menggunakannya secara konstruktif, akan mendatangkan tuntunan, kebebasan, dan kedamaian jiwa. Jawaban yang benar itu pasti datang bila pikiran Anda itu positif, konstruktif, dan penuh cinta. Maka dari itu sudah pastilah bahwa satu-satunya hal yang Anda harus kerjakan untuk mengatasi kegagalan adalah bawah sadar Anda menerima ide Anda atau permintaan Anda dengan merasakan kenyataannya sekarang, dan hukum batin Anda akan melakukan sisanya. Serahkan permintaan Anda dengan kepercayaan dan pengharapan, dan bawah sadar akan mengambil alih dan menjawab Anda. Anda akan selalu gagal memperoleh hasil dengan berusaha menggunakan paksaan mental batin bawah sadar. Anda tidak menanggapi paksaan, ia menanggapi kepercayaan Anda atau penerimaan batin sadar. Kegagalan Anda untuk mendapatkan hasil boleh juga akibat dari pernyataan seperti ini. Apa-apa menjadi lebih jelek, saya tidak akan mendapat jawaban, saya tidak melihat jalan keluar, saya bingung, tidak ada harapan, saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat, saya bingung. Bila Anda menggunakan pernyataan seperti itu, Anda tidak akan dapat tanggapan atau kerjasama dari bawah sadar Anda. Seperti seorang prajurit sedang menunggu waktu. Anda tidak mundur maupun maju. Dengan kata lain, Anda berada di tempat. Bila Anda naik taksi dan dalam waktu 5 menit memberi selusin arah yang berbeda kepada sopir, ia akan bingung sama sekali dan mungkin menolak membawa Anda kemanapun. Begitu pula bila Anda bekerja dengan batin bawah sadar Anda, harus ada ide jelas dalam batin Anda. Anda harus sampai pada keputusan tertentu bahwa ada jalan keluar. Satu pemecahan bagi problem menjengkelkan dalam penyakit. Hanya kecerdasan tak terbatas dalam batin Anda mengetahui jawabannya. Bila Anda sampai pada kesimpulan yang jelas dalam batin Anda, maka batin Anda telah membuat keputusan. Dan sesuai kepercayaan Anda, terjadilah kepada Anda. Lakukan seenaknya. Seorang pemilik rumah pada suatu ketika memprotes tukang memperbaiki alat listrik karena menuntut upah sebesar Rp100.000 dalam memperbaiki lemari es. Tukang itu berkata, saya kenakan uang Rp100. Saya kenakan uang Rp100 bagi skrup yang hilang dan Rp99.900 untuk mengetahui apa yang salah. Begitu pula, batin bawah sadar Anda adalah kepala tukang yang tahu segalanya, yang tahu cara dan sarana penyembuhan bagi badan Anda maupun urusan Anda. Tetapkan kesehatan dan bawah sadar Anda akan melaksanakannya. Tapi sikap santai adalah kuncinya. Jangan terlalu memperhatikan detail dan sarana, tapi tahu saja hasil akhirnya. Rasakan dengan bahagia bahwa problem ini telah terpecahkan. Apakah problem itu merupakan problem kesehatan, keuangan, atau pekerjaan? Ingat-ingatlah bagaimana rasanya setelah Anda sembuh dari suatu penyakit parah. Jangan lupa bahwa rasa adalah yang paling menentukan dalam demonstrasi bawah sadar. Ide baru Anda harus Anda rasakan secara subjektif dalam keadaan hasil akhir. Bukan di waktu yang akan datang, tapi seperti sudah datang sekarang. Jangan menduga adanya penentang. Gunakan imajinasi dan bukan tenaga kemauan. Dalam menggunakan batin bawah sadar, jangan Anda juga adanya oposisi. Jangan gunakan tenaga kemauan. Gambarkanlah hasil akhir dan kebebasan. Akan Anda dapati bahwa intelek Anda berusaha menghalanginya, tapi bertahanlah memelihara kepercayaan yang sederhana, seperti anak dan
yang membuat keajaiban. Hayalkanlah diri Anda bebas dari penyakit atau problem. Hayalkanlah adanya emosi, keadaan bebas yang Anda ingini. Cara yang sederhana adalah yang paling baik. Bagaimana hayalan teratur mengerjakan keajaiban? Cara yang baik untuk memperoleh tangkapan dari bawah sadar adalah melalui hayalan teratur atau ilmiah. Batin bawah sadar Anda adalah membentuk badan Anda dan mengontrol semua fungsi vital. Apa saja yang Anda minta dalam doa dengan percaya, Anda akan menerimanya. Mempercayai adalah menerima sesuatu sebagai benar, atau hidup dalam keadaan seperti itu. Bila Anda mempertahankan suasana hati demikian, Anda akan mengalami kesenangan terjawabnya doa Anda. Ikuti langkah sukses dalam doa. Prosedur yang biasa adalah sebagai berikut. 1. Periksalah problem itu. 2. Beralihlah ke pemecahan atau jalan keluar yang hanya diketahui oleh batin bawah sadar. 3. Rasakan dengan keyakinan bahwa hal itu sudah terjadi. Jangan memperlama doa Anda dengan berkata, mudah-mudahan saya sembuh. Semoga begitu. Rasa Anda mengenai kerja yang harus dilakukan adalah bosnya. Keserasian menjadi milik Anda. Tahulah bahwa kesehatan adalah hak Anda. Ketahuilah bahwa Anda adalah sebuah kendaraan bagi daya penyembuh tak terbatas batin bawah sadar Anda. Sampaikan ide kesehatan kepada batin bawah sadar Anda sampai mendapat titik keyakinan. Lalu bersantailah. Jangan campur tangan. Bilanglah kepada kondisi dan keadaan sekitar. Ini pun akan berlalu. Melalui keadaan santai, Anda beresi bawah sadar Anda menyebabkan energi gerak yang ada di belakangnya mengambil alih dan menjelmakannya dalam kenyataan. Oke, terima kasih. Sampai di sini saja dulu pembahasan kita kali ini dan kita akan berlanjut pada video berikutnya ya. Terima kasih dan selamat menyaksikan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di sini dan kali ini saya akan menerangkan tentang hukum usaha terbalik. Hukum usaha terbalik adalah sebagai berikut. Bila keinginan Anda dan hayalan Anda itu bertentangan, maka hayalan Anda selalu menang. Misalnya, Anda diminta berjalan di atas sebuah papan yang terletak di lantai. Anda akan melakukannya tanpa ragu. Sekarang misalkanlah bahwa papan yang sama itu ditaruh 6 meter tingginya di udara di antara dua tembok. Apakah Anda akan melakukan itu? Keinginan Anda untuk berjalan itu dilawan oleh hayalan Anda atau takut Anda akan jatuh. Ide Anda yang lebih kuat, yang dalam hal ini merupakan gambaran mengenai jatuh akan menang. Keinginan, kemauan, atau usaha Anda untuk berjalan di atas papan akan dibalikan. Dan ide kegagalan yang lebih kuat itu akan diperkuat. Maka usaha mental itu selalu dikalahkan. Selalu menimbulkan kebalikan dari yang diingini. Sugesti tentang ketidakmampuan untuk mengatasi keadaan mendominasi batinnya. Bawah sadar itu selalu dikuasai oleh ide yang dominan. Bawah sadar Anda akan menerima yang paling kuat dari dua usul yang berlawanan. Cara yang tanpa usaha itu adalah yang lebih baik. Bila Anda berkata, saya ingin sembuh, tapi saya tidak bisa. Saya berusaha begitu keras. Saya paksakan diri untuk berdoa. Saya gunakan semua kemauan saya.
Harus Anda sadari bahwa kesalahan Anda terletak di usaha Anda. Jangan sekali-kali berusaha memaksakan bawah sadar Anda menerima ide Anda dengan menggunakan tenaga kemauan. Usaha seperti itu pasti akan gagal dan Anda akan memperoleh kebalikannya dari yang Anda minta. Yang berikut ini merupakan pengalaman yang lazim para siswa yang mendapat ulangan umum atau ujian untuk kenaikan kelas. Setelah kertas ulangan dibagikan, karena gugup menyadari bahwa semua pengetahuan telah meninggalkan mereka. Mereka tidak bisa mengingat yang telah mereka pelajari. Semakin mereka menggunakan tenaga kemauannya, semakin jauhlah jawaban soal-soal itu. Tapi setelah mereka meninggalkan ruang ujian dan tekanan mentalnya mereda, jawaban yang mereka cari itu mengalir kembali dalam batin mereka. Ini adalah contoh dari hukum usaha terbalik di mana Anda memperoleh kebalikan dari yang Anda minta. Oke, untuk video berikutnya akan kita bahas mengenai pertentangan antara keinginan dan hayalan harus didamaikan. Sekian saja dulu video kali ini dan selamat berjumpa kembali pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang telah berubah dari bangsaku, hilangnya kasih sayang itu menyakitkanku. Percuma ada cinta kalau ku bertengkar terus. Percuma ada rindu kalau tak saling bersatu. Percuma ada cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman dengan saya di sini. Saat ini saya sedang berada di tempat rencana pembuatan tempat wisata yaitu Garut di daerah Budiman. Oke. Dan kali ini di sini kita akan membahas mengenai kelanjutan dari video yang kemarin adalah tentang hukum Islam berbalik dan mengatakan dan mendapatkan kebalikan. Ketika ke tanda di situ ada sudah seperti 5 kecil ya, kita akan kesana dan kita akan melanjutkan tentang video kita. Akan saya bahas mengenai pertentangan antara keinginan dan hayalan harus didamaikan. Mari guys. Pada bingkar guys, sepertinya ini proyeknya terhenti atau berbeda terlalu lama sehingga bangunannya pun berbingkar seperti ini, seperti habis kenapa gitu ya. Oke, langsung saja ya, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung membahas video kita langsung saja. Bentar ya, ini ada semut. Oke. Dan sekarang kita akan melanjutkan pada video berikutnya tentang mengenai pertentangan antara keinginan dan khayalan harus didamaikan. Menggunakan paksaan mental adalah menganggap adanya oposisi. Bila batin Anda terpusatkan pada cara mengatasi problem, ia tak lagi berurusan dengan hambatannya. Itu berarti persatuan serasi
dan persetujuan antara batin sadar dan batin bawah sadar atas setiap ide, keinginan, atau hayalan. Bila tidak terdapat lagi pertengkaran di kedua bagian batin itu, maka doa Anda akan terjawab. Dua orang yang setuju itu boleh juga diartikan sebagai Anda dan keinginan Anda, atau pikiran Anda dengan perasaan Anda, atau ide dan emosi, atau keinginan dan hayalan. Anda dapat menghindari konflik antara keinginan dan hayalan dengan memasuki keadaan mirip kantuk, yang mengurangi semua usaha sampai ke minimum. Batin sadar itu sebagian besar terbenam bila dalam keadaan mengantuk. Waktu terbaik untuk mengisi bawah sadar adalah sebelum tertidur. Sebabnya adalah karena penampilan terbesar bagi bawah sadar adalah sewaktu akan tidur dan sewaktu begitu bangun tidur. Dalam keadaan inilah pikiran negatif dan hayalan yang cenderung menetralkan keinginan Anda. Dan dengan begitu mencegah penerimaannya oleh bawah sadar tidak menampilkan dirinya lagi. Bila Anda menghayal kenyataan terpenuhinya keinginan dan merasakan kesenangan pencapaiannya, maka bawah sadar akan mendatangkan realisasi keinginan Anda itu. Banyak orang memecahkan problemnya dengan menggunakan hayalan mereka yang terkontrol, terarah, dan teratur. Karena mengetahui bahwa apapun yang mereka hayalkan dan rasakan sebagai benar, itu akan dan pasti terwujud. Berikut ini digambarkan dengan jelas bagaimana seorang perempuan muda mengatasi konflik antara keinginan dan hayalannya. Ia inginkan pemecahan yang serasi mengenai sebuah problem, tapi gambaran mentalnya selalu mengenai kegagalan, rugi, bangkrut, dan kemiskinan. Perkaranya adalah kompleks dan selalu diundur tanpa kelihatan ada pemecahan. Atas saran saya, ia masuki keadaan mengantuk tiap malam sebelum tidur dan mulai menghayal akhir yang memuaskan dengan merasakannya sebisa-bisanya. Ia tahu bahwa gambaran dalam batinnya harus sesuai dengan keinginan hatinya. Sebelum tertidur ia menggambarkan sejelas mungkin pengacaranya sedang membicarakan hasil perkara dengan ia. Ia mengajukan pertanyaan kepadanya dan pengacara itu menjawabnya dengan benar. Ia akan mengatakan berulang kali, ada pemecahan yang sempurna dan serasi. Perkara ini telah diselesaikan di luar pengadilan. Pada waktu siang hari, bila pikiran takut memasuki batinnya, ia akan putar film mentalnya tersebut di atas. Ia gambarkan sejelas-jelasnya, bunyi, suara, dan kelakuan, serta senyumnya. Ia putar gambar mental ini begitu seringnya, sehingga menjadi sebuah pola subjektif. Pada akhir 3 minggu, pengacara memanggil dan menegaskan secara objektif apa yang ia hayalkan dan dirasakan sebagai benar secara subjektif. Pikiran, gambaran mental, rasa, sifat emosi, daya dan kebijaksanaan bawah sadar dapat membebaskan Anda dari penyakit, keterikatan, dan kesulitan.